Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Para mahasiswa sekalian, pada kesempatan sore ini kita akan melaksanakan belajar dengan judul untuk pelajaran kita sore ini adalah peran hukum dalam pembangunan ekonomi nasional. Namun demikian, pembangunan ekonomi nasional ini bisa dilaksanakan di berbagai aspek dan model bentuk kegiatan dan usaha. Sehingga pada kesempatan ini juga berbicara tentang peran hukum dalam pembangunan ekonomi nasional, salah satunya kita akan melihat efektivitas model pengawasan data perizinan UKM melalui program Big Data dalam pelayanan perizinan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat di masa pandemi COVID-19. Dan ini saya ambil dalam objek penelitian di Kabupaten Langkat. Pelayanan perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu. Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan tujuan negara bahwa negara Indonesia harus melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, kemudian mensejahterakan rakyat dan menjaga tata tertib ya dalam kehidupannya. Terkait dengan Undang-Undang Nomor 20 tentang UKM ya. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM terkait dengan perekonomian masyarakat. Diatur juga dalam Undang-Undang Pelayanan Publik. Ya, yaitu Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik. Undang-undang ini mengatur tentang prinsip-prinsip pemerintahan yang baik, yang merupakan efektivitas fungsi-fungsi pemerintahan itu sendiri. Jadi prosedur untuk mendapatkan perizinan UMKM, KM melalui program pemerintah yang berlaku, yaitu melalui program Online Single Submission atau OSS. OSS sebagai program rekonstruksi sistem pelayanan perizinan dilakukan pada kantor pelayanan terpadu satu pintu PTSP berdasarkan pasal 25 ayat 4 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007. OSS diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik. OSS adalah program pengintegrasian perizinan berusaha secara elektronik. Jadi tujuannya adalah untuk meningkatkan usaha dan permodalan, di mana izin prinsip penanaman modal dalam perizinan digantikan oleh nomor induk berusaha NIB yang memiliki fungsi sebagai tanda daftar perusahaan TDP. Jadi kementerian serta pemerintah daerah tidak mempunyai kewenangan untuk menerbitkan izin, sehingga penerbitan dikoordinir oleh Kemenko Ekonomi. Keterintegrasian terhubung dengan stakeholder secara aman, cepat, dan real time. OSS sebagai sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik, kemudian berusaha dalam berbagai skala turut didorong pemerintah dengan reformasi struktural, termasuk dengan reformasi sistem perizinan. Penerapan pelayanan terpadu satu pintu PTSP dan online single submission diharapkan efektif mengurangi birokrasi dan mempermudah para pelaku usaha.
Pemerintah sudah menjalankan online OSS sebagai sistem yang mengintegrasikan seluruh pelayanan perizinan berusaha yang menjadi kewenangan adalah menteri, pimpinan lembaga, gubernur, bupati, wali kota yang dilakukan secara elektronik. Melalui sistem reformasi perizinan, kita mendorong standarisasi menjadi birokrasi perizinan di tingkat pusat dan daerah lebih mudah, lebih cepat, dan juga lebih terintegrasi. Jadi penerapan langkah OSS ya sebagai prosedur untuk mendapatkan perizinan berdasarkan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2018 tentang pelayanan berusaha terintegrasi secara elektronik. Dalam pelaksanaannya bisa di-download. Peraturan Presiden nomor 91 tahun 2017 tentang percepatan pelaksanaan berusaha. Pemerintah sudah menyediakan dan bisa di-download. Informasi dan bantuan teknis bisa dilihat, bantuan teknik sipil, teknik sistem, konsultasi, fasilitas penanaman modal, dan mengambil kuota antrian konsultasi di PT PSBB KM. Jadi tata cara melalui SS bisa dilihat di slide Bapak Ibu sekalian. Pelaku usaha mengakses ya pada link yang sudah disiapkan. Pelaku usaha melakukan pendaftaran pada laman OSS menggunakan akun pengguna. Pendaftaran dilakukan dengan mengisi data sebagaimana tercantum dalam laman OSS. OSS menerbitkan NIB bagi pelaku usaha yang telah melakukan pengisian data secara lengkap. Kemudian data-data yang dipersiapkan untuk mendaftar izin usaha mikro kecil ya, itu ada KTP, harus ada email, nomor telepon, nama usaha, alamat usaha, jumlah aset, kegiatan usaha, sarana usaha, dan jumlah tenaga kerja. Ada 3 model kepengurusan perizinan usaha mikro dan kecil melalui OSS, yaitu pelaku usaha langsung, tenaga pendamping, perizinan terpadu 1 pintu. Dalam pelayanan perizinan terintegrasi agar tertib. Ya. Data-data perizinan tertib untuk menghindari penyimpangan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan UMKM, pengawasan data melalui model big data menjadi penting. Implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang perizinan usaha mikro dan kecil, untuk mendukung Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan AEOI. Kemudian profesionalitas aparatur pelayanan perizinan itu juga harus menjadi permasalahan yang penting. Kemudian tolak ukur kerja, pengawasan data perizinan melalui big data akan terwujud sinkronisasi data, data terintegrasi, penyajian data terkini, akurat, dapat dipertanggungjawabkan. Permasalahan yang dihadapi adalah bagaimanakah informasi terkait potensi dan masalah pengawasan data perizinan dalam pelayanan perizinan UKM terkait big data untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di masa pandemi COVID-19 di Kabupaten Langkat. Tujuannya untuk menjelaskan informasi terkait potensi dan masalah pengawasan data perizinan dalam pelayanan perizinan UKM untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di masa pandemi COVID-19 di Kabupaten Langkat. Model pengawasan data perizinan melalui big data dalam pelayanan perizinan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dasar hukum Undang-Undang Pelayanan Publik, yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
pelayanan perizinan MKM melalui pelayanan terpadu satu pintu berdasarkan pasal 25 ayat 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007. OSS diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang pelayanan perizinan terintegrasi secara elektronik dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2014 tentang perizinan usaha mikro dan kecil dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan di masa pandemi COVID-19 ini. Jadi perizinan UKM untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Ketertiban data itu sangat penting sebagai bahan evaluasi untuk pemerintah mengambil keputusan lebih lanjut. Pengawasan data melalui program Satu Data terintegrasi dalam bentuk Big Data di masa pandemi COVID. Pihak penelitian di kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Kemudian data dan sumber data, jenis dan ruang lingkup penelitian. Penelitian dilakukan oleh penulis oleh saya berdasarkan judul yang di atas dengan menggunakan metode penelitian dan pengembangan research and development. Kemudian metode pendekatan digunakan adalah penelitian hukum atau normatif. Yang dicari peneliti dalam hal ini adalah doktrin hukum atau norma hukum yang berlaku terhadap persoalan hukum tertentu. Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian perpustakaan untuk memperkuat konsep. Kemudian dilakukan penelitian lapangan dengan wawancara pada pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Langkat. Kemudian seharusnya untuk mendapat luaran yang bagus, kita harus bentuk forum group discussion untuk penguatan hasil penelitian yang dilakukan. Analisis data, analisa yang dilakukan dalam penelitian dengan menggunakan deskriptif kualitatif. Sebagai penyempurnaan dari hasil penelitian ini dengan cara menghadirkan beberapa pakar ahli bidang. Jadi ini untuk penelitian saya selanjutnya. Pembahasan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena itu senantiasa mengingatkan kita agar tetap waspada. Salah satu dampak dari negatif yang ditimbulkan oleh penetrasi iptek yang tidak bertanggung jawab adalah runtuhnya nilai-nilai budaya dan terjadinya krisis identitas. Bertitik tolak dari kenyataan di atas, maka perkembangan iptek memerlukan peran hukum untuk mengaturnya. Hukum dapat memberikan perlindungan kepada pihak-pihak yang terkait dalam proses teknologi agar berjalan lancar dan memuaskan semua pihak. Sekaligus mencerminkan harmonisasi antara hukum dan teknologi sebagai bagian dari modernisasi hukum. Dengan kemajuan teknologi telekomunikasi, maka jarak yang semula harus ditempuh secara fisik menjadi semakin dekat. Karena manusia tidak lagi harus hadir secara fisik jika ingin menemui sesama yang berada di belahan bumi yang lain. Untuk itu kaitannya dengan bagaimana untuk efektivitas kepengurusan perizinan UKM, UKM, UMKM ini dilaksanakan secara terintegrasi dengan menggunakan sistem OSS, kemudian diawasi dengan program Big Data. Data menjadi satu untuk pengawasan agar tidak terjadi penyelewengan dalam birokrasi. Kemajuan teknologi komputer dan internet ditambah lagi dengan teknologi cyber menjadikan dunia semakin sempit, termasuk dalam penyelesaian masalah perizinan yang berlaku di Indonesia sesuai undang-undang yang berlaku. Jadi di negara berkembang, hukum memiliki peranan yang besar untuk turut memberi peluang pengembangan ekonomi. Menurut Cipto Harjo, hukum berfungsi sebagai perlindungan bagi kepentingan manusia
dan karenanya hukum harus dilaksanakan. Fungsi internal hukum itu sendiri sudah sangat berpengaruh dalam kehidupan manusia, utamanya dalam kehidupan ekonomi. Seperti yang disampaikan Thomas Aquinas, beliau menegaskan dalam konteks ini bahwa fungsi hukum mengusahakan kesejahteraan seluruh umat manusia. Fungsi ini adalah sebagai kerangka yang berwujud peraturan yang membimbing, memberikan pedoman, sanksi, dan alat untuk mereka dalam kehidupan sosial. Dengan demikian, tugas hukum di bidang ekonomi yang terutama adalah untuk dapat senantiasa menjaga dan menciptakan kaidah-kaidah pengamanan agar pelaksanaan pembangunan ekonomi tidak akan mengorbankan dan hak kepentingan pihak yang lemah. Kemudian dari pendapat para sarjana yang lain, para pakar juga menyebutkan hukum sebagai alat penertib, hukum sebagai alat penjaga keseimbangan, hukum sebagai katalisator hukum dapat membantu untuk memudahkan terjadinya proses perubahan melalui pembaruan hukum, ya, dengan bantuan tenaga kreatif di bidang profesi hukum. Tentang perkembangan, kita akan melihat efektivitas penggunaan model pengawasan melalui program Big Data ini. Secara umum sudah dilakukan oleh para peneliti pendahulu, ya. Jadi para peneliti pendahulu sudah menyampaikan dengan permasalahan yang berbeda dan luaran yang berbeda. Bisa dilihat para mahasiswa sekalian, ada beberapa peneliti yang sudah duluan sebelum saya melaksanakan penelitian ini, sehingga menjadi bahan pertimbangan dari 3 penelitian terdahulu yang dikemukakan di atas, masing-masing memiliki ciri yang berbeda satu sama lain. Termasuk peneliti yang akan dilaksanakan, jadi bahan-bahan ajar yang saya sampaikan pada mahasiswa adalah sudah saya teliti lebih dulu. Untuk itu, terkait dengan potensi yang ada, implementasi dan efektivitas dalam pengawasan data perizinan ini menjadi prioritas, ya, untuk pemerintah. Dan dalam hal ini bisa kita lihat sasaran yang diharapkan dalam program Big Data ini adalah efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Hal-hal yang menjadi pendukung adalah sumber daya manusia berkemampuan IT sebagai operator, kesiapan aplikasi Big Data yang handal, jaringan teknologi yang digunakan, dan dana pemeliharaan data melalui pembinaan teknik atau BIMTEK. Kemudian sarana pendukung lainnya. Tentunya tidaklah semua program pemerintah yang dilaksanakan itu senantiasa lancar, tidak ada hambatan. Tapi hambatan-hambatan itu pasti ada, dan upaya-upaya dari pemerintah untuk mampu mengatasi sehingga efektivitas dalam model pengawasan data perizinan melalui Big Data yang akumulasi menjadi satu data ini betul-betul dapat terwujud secara efektif dan dapat mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Para mahasiswa sekalian, demikian kira-kira yang bisa saya sampaikan dalam pelajaran ini. Barangkali mungkin ada yang perlu disampaikan, saya kasih waktu. Silakan. Silakan yang mau menyampaikan, sampaikan kepada saya. Izin, Pak. Silakan sebutkan nama ya, Pak, ya. Heriadi, Pak. Silakan, Pak. Cuman sedikit ini aja, Pak, pemberitahuan terkait tadi peraturan yang digunakan itu kan masih Undang-Undang Nomor 20 tentang 2008 itu, Pak. Ya. Sementara kalau yang update itu, Pak, ada PP Nomor 7 tahun 2021, Pak. Baik.
terkait UMKM. Cuman mau memberitahukan itu aja sih Pak. Baik, makasih. Terima kasih atas yang disampaikan. Nanti kita coba akan melihat ya dari apa yang disampaikan. Terima kasih. Berikut silakan. Izin Pak, Ya. amat senang Namanya Pak. siapa? Amat senang Pak. Ya, silakan Pak Senang. Sekedar informasi ini Pak. Jadi Pak, ada kelemahan ini Pak di dinas yang terkait dalam pengurusan OSS ini Pak. Baik. Mengenai keabsahan ataupun data usaha yang sifatnya fakta Pak. Jadi ketika kita mengurus urusan OSS di Dinas Pelayanan Satu Pintu Pak, kita hanya sekedar membawa sebuah konsep dagang kita Pak. Berapa pendapatan, apa nama usahanya, bagaimana nanti usahanya pengembangan, tapi tidak melalui data akurat di lapangan Pak. Seandainya untuk percobaan untuk menipu pun bisa di situ Pak. Baik. Walaupun kita Baik. nggak ada usaha, tapi kita datang, kita sampaikan kita punya usaha, udah bisa Pak. Sekedar informasi Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Senang. Ini saya sampaikan bahwa sudah terselenggaranya untuk OSS yang menginginkan program terintegrasi ini ternyata juga masih ada kelemahan. Inilah yang diharapkan dalam penelitian-penelitian saya ini atau untuk kita pelajari lebih lanjut. Terima kasih atas informasinya. Ada yang lain? Saya Pak Fahri Pak. Ya Fahri, silakan. Baik Pak, mungkinnya agak bersinggungan yang disampaikan Pak Bang Ahmad Senang tadi Pak. Jadi kan bahwa tujuan dari OSS ini berupa big data Pak. Sementara undang-undangnya sudah berlangsung sejak tahun 2008 sampai 2009 begitu kan. Ya. Nah, permasalahan di pemerintah daerah ini Pak, di mana sih sebenarnya muara big datanya begitu. Sehingga nanti akan muncullah kebijakan dari pemerintah terkait kondisi di lapangan. Itu satu Pak. Kemudian yang kedua Pak, dari penyampaian informasinya kan dia hanya bisa secara online begitu, bisa menggunakan smartphone begitu kan. Nah, apa yang dia input Pak, itu kita nggak tahu Pak, apakah yang diinput itu verifikasinya seperti apa begitu. Saya ambil contoh begini Pak, tenaga kerja misalnya. Sementara ada Undang-Undang Perlindungan Tenaga Kerja, bahwa tenaga kerja dilindungi dalam program BPJS, baik kesehatan ataupun ketenagakerjaan gitu kan Pak. Nah, ketika dia misalnya cuma sampai ke tenaga kerja cuma 2 orang atau 3 orang, itu izin pasti akan keluar begitu Pak. Sementara tenaga kerjanya bisa 10 orang, bisa 100 orang begitu Pak. Mungkin itu yang proses untuk verifikasinya, sehingga tadi manfaat dari adanya undang-undang ini untuk perlindungan secara keseluruhan untuk jaminan sosialnya itu nggak akan tercapai gitu Pak. Mungkin itu Pak dari saya Pak. Terima kasih Pak. Pak Fahri ya, terima kasih. Ya Pak. Farila Busel, ya Fahri Idris. Ya. Baik, terima kasih. Memang diharapkan Pak Fahri, pemerintah harus mensejahterakan rakyat secara umum dengan berbagai macam upaya ya, yang didasari dengan undang-undang dan peraturan undang-undang yang lain. Tanyakan kesejahteraan seperti apa sih yang nyata itu kan gitu ya. Dalam pelaksanaan kehidupan pemerintahan ya, ini tentunya punya visi dan misi. Salah satunya ya tidak terlepas dari apa yang ditetapkan pada alinea keempat pembukaan Undang-Undang 45 tentang kesejahteraan ini. Diharapkan dengan program terintegrasi ini kembali kepada perizinan yang kita diskusikan, agar terjadi perkuatan PAD karena datanya kuat, ya akurat. Diharapkan seperti itu. Namun demikian, nanti akan kita diskusikan seperti apa sih terapannya jika Bapak Ibu sekalian menjadi kepala seksi di situ yang menangani dalam satu, saya anggaplah di Langkat ya, saya anggap di Dinas Penanaman Modal ya di Langkat. Baik, jadi saya tadi menyampaikan sasaran dari program yang diselenggarakan pemerintah ini adalah efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Ya sejauh mana di dalam penerapan dan kenyataan
Ya, keilmuannya seperti itu. Harus efektif, harus efisien, harus transparan, harus akuntabel. Tapi kenyataannya yang akan bisa menjawab. Ini tentunya ada hubungan sebab akibat, ya. Sehingga di dalam program pemerintah ini juga belum bisa mencapai sasaran yang diharapkan. Kemudian yang nenek itu kan enak aja dia ngerokok gitu kan. Macam preman bau untuk rambut. Kesejahteraan ini muncul Wow, dari PSB, tetapi seperti apa? Sehingga terjadi kerancuan-kerancuan yang ada. Inilah yang akan kita bicarakan. Makanya perlu diteliti. Bapak Ibu sekalian, ini adalah sebagai Dua-duanya pula yang ngerokok. sekalian. Iya, dua-duanya. Dua suaranya entah cuma mana. Mohon maaf ya, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, matikan mic-nya. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, matikan mic-nya. Kami terganggu dalam belajar. Silakan diingatkan siapa yang tahu, mohon maaf. Bang Pengadilan Sembiring. Sorry, maaf. Sehingga apa-apa saja yang dilaksanakan dalam program pemerintah, mari kita coba pecahkan masalahnya. Saya juga prakteknya seperti apa. Ya, nanti akan saya coba, kita coba bersama bagaimana sih diskusinya. 3 pertanyaan cukup. Baik undang-undang yang mengatur, kalaupun ada kekeliruan penyampaian, supaya nanti kita perbaiki. Kemudian data paksa yang harus diinput, ya. Kemudian permasalahan yang muncul, katakanlah mempunyai sasaran yang efektif, tetapi mungkin budaya hukum kita juga masih juga berlaku. Makanya semuanya ini di dalam program ini adalah semua kembalikan yang pertama adalah SDM. Bagaimana SDM kita? SDM operator dan SDM sebagai stakeholder. Ini juga masih ada, diharapkan dengan program elektronik ini untuk terjadi suatu penegakan hukum yang bagus. Makanya efektivitas hukum yang ada, yang saya sikapi ini adalah salah satunya sasaran saya adalah menggunakan teori negara kesejahteraan. Diharapkan dengan seperti ini bisa mensejahterakan rakyat, ya. Kemudian teori big data, kemudian teori pengawasan. Jadi teori-teori yang saya sampaikan di sini sebagai dasar untuk pemecahan masalah, ya. Sehingga nanti di dalam penyelesaian masalah itu bisa kita lihat apa sih yang menjadi kendala dan sebagainya. Baik, dari apa yang saya sampaikan, Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas diskusinya. Kemudian bisa kita simpulkan sementara, ya, bisa kita simpulkan sementara. Jadi tata cara permohonan izin melalui OSS dan dalam ketertiban data dalam bentuk yang dikelola melalui program Big Data dalam bentuk satu data. Ini akan terintegrasi dan efektif. Harus didukung oleh sumber daya manusia berkemampuan IT sebagai operator, program aplikasi data yang handal, jaringan teknologi yang digunakan, kemudian dana pemeliharaan sebagai BIMTEK, ya, untuk memelihara dan kelangsungan pemeliharaan data-data yang diharapkan. Kemudian cara pendukung lainnya juga masih harus dibutuhkan. Sehingga akan mendapatkan data perizinan yang valid, akurat, dan cepat diakses oleh pejabat yang terkait ataupun pemerintah sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut dan evaluasi dalam pengembalian untuk pengambilan keputusan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas diskusi dan penyampaian pelajaran yang siang ini kita sampaikan. Namun demikian perlu saya sampaikan, dengan adanya penyampaian dari pertanyaan-pertanyaan yang tadi, Pak Fahri, Pak Senang, ya, kemudian yang lain, penelitian ini masih berlanjut. Jadi penelitian tidak akan pernah berhenti. Jadi ada roadmap yang kita sign,
Kalaupun sekarang saya buat, nanti sampai tahun 2027. Jadi perkembangan tetap kita ikuti. Mudah-mudahan bisa diterima Bapak Ibu sekalian. Atas kerjasama dan perhatian dalam pelajaran ini, saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.